Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali wa ashabi kullihim. Wa tabi'ihim lahum bi ihsan min zaman ila musannif fil kitab syekh Zakaria Muhyiddin An-Nawawi usul furu'at. Anallahu ta'ala syahu bir mafrasakin hujannah wa yu'ayyidu barakatihi wa karamatihi fi dunya akhirah. Wa man hadara hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu muharramatil ihrami. Babu muharramatil ihrami utawi iki kubab nerangaken pira-pira perkara kang den larang nalikane ihram. Babu muharramatil ihrami utawi iki kubab nerangaken pira-pira larangan ihram. Ahaduha utawi kang nomor sijine muharramat. Ahaduha utawi kang nomor sijine muharramat iku satru ba'dhi ra'sir rajuli. Iku satru ba'dhi ra'sir rajuli. Oleh nutupi sebagian sirahe wong lanang bima kelawan nganggo barang. Bima kelawan nganggo barang yung adu kang den wilang-wilang apa ma. Den wilang-wilang satiron ing rupa dadi satir. Satiron ing rupa dadi satir. Illa li hajatin kejaba krana anane hajat. Wa lubsul makhiti lan nganggo pakaian sing dijahit. Wa lubsul makhiti lan nganggo pakaian sing dijahit awil mansuji utawa pakaian atau kain kang den tenun. Awil mansuji utawa kain kang den tenun awil makudi utawa kang den bundeli kang den taleni fi sairi badanihi ing dalem sakabehane badane man. Illa idza lam yajid kejaba ing dalem nalikane ora nemu sapa man, ora nemu ghairahu ing sakliyane satir. Ghairahu ing sakliyane satir al-mazkur. Wajhul mar'ati utawi wajahe wong wadon. Wajhul mar'ati utawi wajahe wong wadon iku karok sihi kaya dene sirahe hukume kaya dene sirahe rajul. Iku karok sihi hukume kaya dene sirahe rajul ai ndak boleh ditutupi sebagian. Walahalan iku tetep wenang keduwene mar'ah. Walahalan iku tetep wenang keduwene mar'ah lubsul makhiti utawi nganggo pakaian sing dijahit illal qafaza kejaba sarung tangan fil azhar miturut qaul azhar. Asani utawi kang nomor loro iku isti'malu tibi. Iku isti'malu tibi nuprih nganggo wangian. Nuprih nganggo wangian fi saubihi ing dalem pakaiane man. Au badanihi utawa awake man. Wa yahrumu lan dadi haram apa duhnu sya'ri ra'si nganggo minyak rambute sirah. Apa duhnu sya'ri ra'si nganggo minyak rambute sirah. Awil lihyati utawi minyake jenggot. Awil lihyati utawi minyake jenggot. Wala yukrahu lan ora den makruhaken apa
Apa ghuslu badanihi oleh mbasuh awake man warasihi lan sirahe man bi khutmiyin kelawan tanduran khutmi. Khitmi ini dulu sudah pernah kita bahas di bab jenazah dulu. Yang tidak boleh atau diharamkan ketika ihram itu memakai wangian, tetapi memakai wangiannya itu ya ketika sudah ihram. Nah, kemarin kita bahas kalau menggunakannya itu sebelum ihram maka tidak ada masalah sekalipun bau wanginya itu masih bisa terasa ketika dia ihram. Asal itu utawi kang nomor 3 iku izalatu sya'ri ngilangi rambut, tegese nyukur rambut. Awi zufri utawa motong kuku. Ngetoki kuku, ngilangi kuku. Watak mulu lan dadi sempurna apa al-fidyatu mbayar fidyah. Fi salasi sya'aratin ing dalam 3 pira-pira rambut. Aw salasati azfarin utawa 3 pira-pira kuku. Dene wal azharu utawi miturut kul azhar. Iku anna fi sya'arati temsetuhune iku tetep ing dalam sak rambut muddatu amin bayar sak mud saking panganan. Wa fi sya'aratain ing dalam niku tetep ing dalam rong rambut muddaini bayar rong mud. Ada khilaf apakah nanti bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu 1 kali fidyah itu setara dengan 3 rambut atau 3 kuku. Tapi kalau menurut qaul azhar 1 rambut sama dengan 1 mud. Berarti kalau jatuh 2 rambut berarti 2 mud. Walil ma'dzuri lan iku tetep keduwene wong kang kena uzur. An yahlika utawi yen to nyukur rambut sapa ma'dzur. Nalikan ihram ini. Wa yafdiyalan bayar fidyah sapa ma'dzur. Ar-rabi'u utawi larangan kang nomor 4 iku al-jima'u nglakoni jima'. Wa tafsudulan dadi rusak bihi sebab jima' apa al-umratu ibadah umrah. Wa kadzalan iku kaya mengkene tafsudu bihi aibil jima' al-hajju tawi ibadah haji. Qabla tahallulil awali ing dalam sadurunge nglakoni tahallul awal. Wa tajibulan wajib bihi sebab jima' apa badanatun bayar unta badanah. Apa badanatun ngetokaken unta badanah. Wal mudhiyulan tetep nglakoni fi fasidihi ing dalem rusake haji utawa umrah. Wal qad'ulan wajib ngodoni wa ing kana senajan ta ana apa nusukuhu ibadah man iku tatawuan rupa ibadah sunnah. Larangan ihram berupa jima' ini sesungguhnya merusak ibadah. Baik itu umrah atau haji, itu semuanya menjadi rusak ibadahnya. Kalau haji ini menjadi rusak sebelum terjadi tahallul awal, wa fihi khilaf di sini nanti. Kewajibannya adalah kewajiban kafarah, kewajiban membayar fidyah atau membayar kafarah dalam hal
melanggar jima ini besar. Larangannya termasuk larangan yang gede. Sehingga dia tetap berkewajiban membayar unta, badanah. Kemudian sekalipun ibadahnya rusak, tetapi dia tetap berkewajiban untuk melakukan sesuatu yang rusak itu harus diteruskan, tidak boleh diselesaikan begitu saja, dan wajib diqodoi. Wal asahu ta'i mitara qol asahiku annahu tamasatuhune qada. Iku annahu tamasatuhune qada iku alal fauri netepi ing atase age-age harus disegerakan. Al khamisu tawi larangan kang nomor 5 iku istiyadu kulli ma'kulin. Iku istiyadu kulli ma'kulin oleh buru saben-saben hewan kang halal den pangan daginge. Iku istiyadu kulli ma'kulin oleh buru saben-saben hewan kang halal den pangan daginge. Beriyen kang bangsa daratan. Tidak boleh berburu. Kultu ngucap sapa ing Muslim Nawawi. Wa kadzalan ku kaya mengkene kulli ma'kul. Istiyadu kulli ma'kul al mutawalladu tawi mburu hewan kang dadi peranaan. Al mutawalladu tawi mburu hewan kang dadi peranaan minhu saking ma'kul wa min ghairihi lan saking saliyane ma'kul. Ada hewan yang dilahirkan percampuran antara hewan halal dan hewan haram. Maksudnya hewan yang haram dimakan dagingnya. Wallahu a'lam. Wa yahrumu lan dadi haram apa zalika mengkono-mengkono istiyat. Apa zalika mengkono-mengkono istiyat utawa buron. Haram fil harami kumang fil harami ing dalam tanah haram. Alal halali ing atase wong kang ora ihram. Alal halali ngatasé wong kang ora ihram. Fain atlafa mengko lamun ngrusaki sapa man soidan ing hewan buruan, dominahu mengko wajib nempuhi, wajib ngganti sapa man ing soid. Gantine apa? Fafin na'amati mengko iku tetep ing dalem hewan kang rupa burung unta. Wafin na'amati mengko iku tetep ing dalem hewan rupa burung unta. Badanatun utawi wajib ngganti unta badanah siji. Wafi baqaril wahsyiran iku tetep ing dalem sapi sing liar. Sapi sing liar sing ora jinak mesti. Wahimari hilan keledai wahsy, keledai liar. Baqaratun utawi ganti sapi siji. Walau Ghazali lan iku tetep ing dalem mateni kijang ainzun utawi ganteni wedhus siji. Wal arnabi lan iku tetep ing dalem mateni kelinci anakun utawi wedhus siji. Wal yarbu lan iku tetep ing dalem mateni sejenis tikus. Waliyar bulan iku tetep ing dalem mateni sejenis tikus. Jafrotun utawi bayar anak wedhus siji. Jafro itu anak kambing yang masuk 4 bulan. Wa ma utawi hayawan lanak lakang ora ana kutipan utawa ora ana nakline iku maujud, ora kaserat nakli iku maujud fihi ing dalem ma iku yahkumu menghukumi bimisrihi kelawan padanane ma sapa adlani wong adil loro. Jika dia membunuh hewan yang memang tidak dikutip di dalam dalil nakli, maka yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah 2 orang adil. Wa fi malan ing dalem hayawan lamis telakang ora ana padanane iku maujud lahu keduwene ma alqimatu utawi bayar aji kerta utawi bayar nilai harga utawi bayar
apa rupiahe, cara Jawane rupiahe diuangkan. Wa yahrumu lan dadi haram apa qat'una batil harami. Apa qat'una batil harami motong motong tanduran-tanduran yang dalam tanah haram. Apa qat'una batil harami motong tandurane tanah haram. Alladzi kang la yustambatu kang ora den suprih tandure apa alladzi la yustambatu kang ora den suprih tandure apa alladzi. Maksudnya memang tanaman itu tumbuh atas sendirinya, tidak ditanam oleh seseorang. Itu menjadi sesuatu yang melekat di tanah haram yang tidak boleh dijabut, tidak boleh dipotong atau dijabut. Wal adharu taimiturukul adhariku ta'alluqud domani. Gumantungane nanggung kesing ganti bihi sebab motong nabatil haram wa biqat ay asyarihi lan sebab motong pira-pira wite nabatil haram. Baik itu memotong tanaman atau memotong pohon, maksudnya memotong separuh atau memotong tek resik, ku tetap berkewajiban doman. Fafisya jaroti mongko iku tetap ing dalam motong pohon wit-witan al-kabiro tikang gedhe. Baqaratun utawi ngetokaken sapi siji. Wasahirati lan iku tetep ing dalam wit-witan kang cilik. Syatun utawi ngetokaken wedhus siji. Kultu ngucap sapa ingsun Nawawi, wal mustambatu utawi wit-witan kang den tandur, kang den supreh tandure. Tanaman yang memang ditanam oleh penduduk Mekah iku kagwirihi hukume kaya dene sakliyane mustambat alal mazhabi miturut kol mazhab. Wa yahilu lan dadi halal apa al-izkhiru. Wa yahilu lan dadi halal apa al-izkhiru, tanduran izkhir. Tanaman izkhir itu memang ada dalil yang membolehkan untuk diambil karena menurut pengakuan ulama tanaman izkhir itu merupakan media obat. Tanaman yang memang mengandung obat. Nanti sampean bisa searching di Google. Ya, di Indonesia memang tidak ada. Di Indonesia memang tidak ada. Wa kadzalan iku kaya mengkene halal njabut asyauku utawi tanduran berduri. Tanaman berduri kal ausaji kaya dene tanaman ausaj. Wa ghairihi lan sakliyane ausaj indal jumhuri miturut jumhur. Dene wal asahu utawi miturut kol asah. Iku hilu akhdhi nabatihi halale ngalap tandurane dalam tanah haram. Menurut kol asah boleh mengambil tanaman-tanaman di tanah haram dengan alasan li'ala fil bahaimi krono agawe pakane pira-pira hewan ternak. Sebagai pakan hewan ternak. Wadawa ilan obat. Wallahu a'lamu. Saiki wasaidul Madinati utawi hewan buruan ing dalam tanah Madinah iku haramun hukumnya haram. Baik di Makkah atau Madinah tidak boleh membunuh hewan di sana. Hanya saja konsekuensinya kalau di Madinah layut manu kang ora perlu den tempuhi, kang ora perlu den ganti apa saidul Madinah. Tidak perlu ditanggung, tidak perlu diganti. Wa yatakhayyarulan kena milih sapa man fi saidi ing dalem buruan al-misliyi kang ana padanane. Kena milih baina zabhi mislihi ing dalam antarane nyembelih padanane soid wa tasadduqi lan nyedekahno bihi kelawan soid
ala masakinil harami ing atase pira-pira wong miskine tanah haram. Wa baina an yuqawima lan kena milih ing dalam antarane yen to duwetake sapa man utawa digawe majhul an yuqawama yen to den duwetaken apa almislu padanane den duwetno darohima ing rupa pira-pira dirham. Wa yastariya lan yen to tuku sapa man biha kelawan darohim ta'aman ing panganan lahum kanggo masakinil haram. Aw yasuma utawa kena poso sapa man an kulimudin saking saben-saben sakmut poso yauman ing dalam sedina. Wa ghairul misli utawi hewan kang ora ana padanane iku yatasaddaku sedekah sapa man biqi matihi kelawan padanan duwetaken ghairul misli ta'aman ing rupa panganan aw yasumu utawa kena poso sapa man. Oh ya, ini sudah mulai membahas tentang fidyah atau dam ya. Dam itu atau denda di dalam ketika jamaah haji melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diwajibkan. Ada dua keberlakuan, bisa jadi itu berlaku secara tertib, secara berurutan, juga bisa alat takhir, yaitu bisa milih, tergantung nanti pada apa yang dilanggar, tergantung ketentuannya. Wa yatakhayyaru lan kena milih sapa man fi fidyatil halqi ing dalam bayar fidyahe krana nyukur rambut. Fidyahnya halak itu bersifat khiyar, bersifat takhir. Bena dzabhi syatin ing dalam antarane mbeleh wedhus siji wa tasadduqi lan antarane sedekah bisalasati asuin kelawan 3 pira-pira sok. Sedekah 3 sok makanan lisitati masakina kanggo 6 pira-pira wong miskin. Wasomi salasati ayyaman lan antarane poso 3 dina. Bisa milih antara menyembelih kambing, menyedekahkan 3 sok makanan kepada 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Walasahu tawi mitrokol aso iku annad dama tem setuhune dam. Iku annad dama tem setuhune bayar dam. Fitarkil makmuri ing dalem ninggalaken perkara kang den perintah kal ihrami kaya dene ihram minal miqati saking miqat iku damu tartibin denda utawa dam sing berurutan. Fa idza ajaza mongko ing dalem nalikane ora mampu sapa man ishtara mongko tuku sapa man biki mati syati kelawan regane wedhus. Sak regane wedhus iku mang tuku ta'aman ing rupa panganan. Wa tasaddaqa lan nyedekahna sapa man bihi kelawan ta'am. Fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa man. Ora mampu tuku. Ya soma mongko poso sapa man angkul limudin saking saben-saben sakmut yauman ing dalam sedina. Deme wadamul fawati utawi dam krana ninggalno rukun. Iku kadamit tamattu'i hukume kaya dene bayar dam tamattu. Wa yadhbahu lan nyembelih sapa man ing dam
wa yadbahu lan nyembelih sapa man ing dam fi hajjatil qadha ing dalam haji qadha fi hajjatil qadha ing dalam haji qadha fil asahi miturut qol asah wadamul wajibu tawid dam sing wajib bi fi'li haramin sebab nglakoni perkara haram au tarki wajibin utawa ninggalna perkara wajib iku layah tasu ora dadi tertentu apa damul wajib ora tertentu bi zaman yang kelawan mongso jadi tidak terikat dengan waktu wayah tasu lan dadi tertentu apa dzabhuhu nyembelih dam bil harami ing dalam tanah haram fil azhari miturut qol azhar wayajibulan wajib apa sarfu lahmihi oleh nasrufaken daginge belihane dam iku Mang wajib ditasarrufkan ila masakinihi marang pira-pira wong miskine tanah haram wa afdalu buqatin utawi luweh utama-utamane suci panggonan lidabhil mu'tamiri kanggo mbeleh dam saking wong kang umrah lidabhil mu'tamiri kanggo mbeleh dam saking wong kang umrah iku almarwatu ing dalam bukit marwah dene wal haji lan kanggo apa nyembelehe dam saking wong kang haji iku minan ing dalem Mina iku minan tanah Mina wa kadzalan iku kaya mungkin afdhalu buqah hukmu ma utawi hukume panggonan saka kang giring sapa mu'tamir lan haji min hadian saking korban saking belihan korban makaran ing dalam rupa panggonane dene waktuhu tai panggonane hadiyu iku waktu udhiyati waktune beleh korban waktu udhiyah ala sahihi miturut qaulu sahih. Jadi ada banyak dam, ada banyak macam dam. Entah itu damnya itu sifatnya ala tartib atau ala takhyir dengan berbagai ketentuan yang memang sudah ditetapkan oleh fikih. Tergantung pada pada apa yang dilanggar, maka semakin berat ya semakin berat objek yang dilanggar ya maka semakin berat juga bayar damnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ihsori wal fawati. Babul ihsori utawi iki kubab nerangaken masalah tertahane wong kang haji. Babul ihsori utawi iki kubab nerangaken masalah tertahane wong kang haji. Wal fawati lan ninggalaken wong haji. Man utawi sapane wong iku sira den tolak atau den tahan sapa man. Ada zaman dulu itu ada jamaah haji yang memang tidak tahu kenapa ada banyak kondisi yang memang menghendaki atau menyebabkan orang haji itu tertahan dan tidak bisa melanjutkan hajinya. Entah itu karena ada musuh, karena ada peperangan atau yang lainnya. Tetapi sekarang itu sudah tidak terlalu ada kondisi yang seperti itu. Rata-rata jamaah haji baik itu dari Indonesia itu ya lancar-lancar semua. Tidak ada manik, tidak ada penghalang maksudnya. Artinya ihsor atau mahsur jamaah haji yang memang tertahan seperti ini, dia hakikatnya dalam kondisi yang uzur. Tidak atas kehendak dia. Man utawi sapane wong iku usira den tahan sapa man. Den tahan atau den tolak sapa man. Tahallala mongko tahallul sapa man. Tahallala mongko wajib tahallul sapa man. Wakila lan diucapaken apa la tatahallalu. Ora kena tahallul sapa asyir dimatu
Sapa asyirdimatu golongan cilik saking wong kang haji. Sapa asyirdimatu golongan cilik saking wong kang haji. Kalau menurut qaul tsani, qaul yang kedua, jika jamaah haji itu yang tertahan jumlahnya sedikit, maka tidak boleh tahalul. Artinya dia tetap berkewajiban untuk melanjutkan rangkaian haji sampai akhir, kemudian dia tahalul. Wala tahalul lan ora ana tahalul iku maujud bil maradi sebab loro. Jika ada jamaah haji yang sakit, tidak boleh dia tahalul. Dia tetap berkewajiban untuk melanjutkan rangkaian haji. Maka jika ditinggal, ada kewajiban yang memang tidak bisa dia lakukan dan ditinggal, maka dia berkewajiban membayar dam. Fa in syaratahu mongko lamono nyarataken sapa man ing marot, tahalala mongko wenang tahalul sapa man bihi sebab marot alal masyhuri miturut masyhur. Jika memang sejak awal ketika ihram sudah mensyaratkan jika saya nanti sakit di tengah-tengah jalan, maka halal atau boleh dia tahalul seketika itu. Waman utawi sapane wong ku tahalul sapa man, zabaha mongko wajib nyembelih sapa man syatan ing rupa wedhus, haitsu usira ing dalem nalikane tertahan sapa man. Kultu ngucap sapa ing Imam Nawawi, innama yahsulu angin pestine dadi hasil apa tahallul dadi hasil bidzabhi kelawan nyembelih wa niat tahallul lan niat tahallul. Wa kadzalika koyo mengkene hasolat tahallul usul tahallul al halqu utawi sebab nyukur rambut, inja'alnahu lamun ndadekaken sapa kita ing halqu nusukan ing rupa ibadah. Kalau kemarin kita sudah pelajari bahwa ada tahalul awal, ada tahalul tsani, di mana sejak tahalul awal itu sudah berlaku kehalalan yang telah diharamkan ketika ihram, kecuali bab akdun nikah dan juga bab jima. Tahalul awal itu sudah melakukan dua hal dari tiga hal, antara romyul jamarah, halku atau tawaf. Jika dua itu telah terlaksana, maka terjadi tahalul awal. Jika ketiganya terlaksana secara sempurna, maka terjadi tahalul tsani. Tahalul tsani inilah tahalul yang hakiki. Tetapi menurut Imam Nawawi, tahalul itu nanti bisa terjadi asalkan sudah dzabhu, sudah menyembelih hewan dan juga niat tahalul. Fa in fukida mengko lamun ora den temuni apa adamu bayar dam. Fal azhar mengko utawi menturokol azhar iku annalahu temen setuhune iku tetap keduwene man badalan wajib ganti. Wa annahu lan temen setuhune badal gantine apa iku ta'amun ngawahi panganan biki mati syati kelawan padha karo regane wedhus. Biki mati syai kelawan madani regane wedhus. Fa in ajaza mengko lamun ora mampu sapa man anhu saking ta'amun biki mati syati. Soma mengko poso sapa man an kulimuddin saking saben-saben sakmut poso yaman ing dalam sedina. Walahu lan iku tetep keduwene man at-tahallul utawi tahallul fil hali ing dalam saknalika. Fil azhari miturut qaul azhar. Wallahu a'lam. Saiki wa idza ahrama. Ono masalah yang lain. Wa idza ahrama ing dalam nalikane ihram. Sapa la abdu budak.
Bila izin kelawan tanpa oleh izin. Ada budak ihram haji atau ihram umroh, tapi tidak mendapatkan izin dari sayyidnya. Fali sayyidihi mongko iku tetep wenang keduwene sayyide abad. Fali sayyidihi mongko iku tetep wenang kaduwene sayyide abad tahliluhu tawi ngahalalaken abad. Jadi karena tidak mendapat izin dari sayyid, maka sayyid selaku ahlul wilayah di sini. Sementara abad ini ada tahta wilayatil sayyid. Abad ini sebenarnya tidak ada tasarruf. Dia mahjur. Dia itu orang yang di bawah kuasanya sayyid. Maka segala apapun bentuk tasarruf itu harus mendapat perizinan daripada sayyid. Nah, karena dia ihram tanpa atas izin sayyid, tanpa ada izin sayyid, maka sayyid ini boleh menghalalkan atau mengeluarkan dia dari kegiatan haji secara sepihak. Boleh. Sama seperti suami ketika tidak mengizinkan kepada istrinya untuk melakukan i'tikaf di masjid misalnya, maka suaminya itu boleh mengeluarkan istri dari masjid dari kegiatan i'tikaf. Karena pada hakikatnya az-zaujah tahta wilayati zauj. Wali zauji lan iku tetep wenang kagungane keduwene bojo lanang tahliluha utawi oleh ngalalaken utawa nahalulaken zaujah min haji tatawuin saking haji tatawu. Haji sunnah lam ya'zan kang orang ngizini sapa zauj fihi ing dalam haji tatawu. Kalau hajinya haji sunnah atau haji yang kedua, ketiga dan seterusnya tanpa ada izin suami boleh memulangkan istri dari kegiatan haji. Wa kadzaran kaya mengkene haji tatawu minal fardhi saking haji fardu. Fil azhari miturut qaul azhar. Begitu pula menurut qaul azhar haji yang sifatnya wajib juga boleh dipulangkan secara paksa, secara sepihak oleh suami. Wala qad'alan ora ana qadha iku maujud. Alal muhsori ing atase wong kang tertahan. Al mutatawwi'i kang nglakoni ibadah sunnah. Al mutatawwi kang nglakoni ibadah sunnah. Fa ing kana mengko lamun ana apa haji ku fardun haji sing fardu mustaqiron kang isih tetep apa fardu baqiya mongko isih tetep apa haji fi zimmati ing dalam tanggungane muhsor. Fi zimmati ing dalam tanggungane muhsor. Au ghairu mustaqirin utawa ora tetep. Au ghairu mustaqirin utawa ora tetep. Waktu birat mongko den wilang-wilang apa alistitaatu nuprih mampune ba'du ing dalam sakwuse ihsor. Ba'du ing dalam sakwuse tertahan. Waman utawi sepone wong iku fatahu ngliwati ing man. Fatahu ngliwati ing man, to luput ing man apa al wukuf ing dalam tanah Arafah. Tahalala mongko tahalul sapa man. Dia tetap wajib tahalul sapa man bitawafihi kelawan tawaf ifadah, bitawafin kelawan tawaf ifadah, wa sa'yin lan sa'i, wa halqin lan nyukur rambut. Ketika ada jamaah haji yang tidak wukuf seperti kemarin yang sudah kita ceritakan, maka tidak seketika itu ibadah hajinya langsung batal seketika, enggak. Tetapi dia tetap berkewajiban melakukan rangkaian setelahnya, yaitu mulai dari tawaf, sa'i, halku hingga nanti tahalul. Yang gugur hanyalah mabit di Mina, mabit di Muzdalifah dan Ramyul Jamarah itu gugur karena dia tidak wukuf. Tapi dia tetap berkewajiban untuk mengqadha hajinya di tahun depan karena hakikatnya hajinya itu tidak sah. Ini sulit ini. Wa fihi malaniku tetep ing dalem karone sa'i lan halku qaulun utawi ana qaul siji. Wa alaihi lan iku tetep ing atase man damun utawi bayar dam.
wal qada ulan qada damun utawi bayar dam wal qada ulan qada. Selesai bab haji berarti ini ya. Ini yang perlu kita ketahui, saya ulangi lagi bahwa ketentuan dalam ibadah haji ini sesungguhnya memang urgent dan harus kita pahami, terutama bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Manasik yang diselenggarakan oleh pihak KPIH, pihak travel umroh, travel haji dan sebagainya itu adalah sebagai fasilitas kegiatan yang memang sifatnya mengedukasi bagi para jamaah haji. Umroh atau haji itu sifatnya panggilan dari Allah. Memang ketika orang yang memang sudah dipanggil oleh Allah untuk didatangkan ke Baitullah, maka mereka dimampukan oleh Allah secara finansial atau secara mental, secara fisik. Karena banyak orang kaya, orang yang berduit, tetapi mereka tidak terpanggil oleh Allah, sehingga apa? Ya duit-duitnya itu tidak digunakan untuk ibadah. Padahal dia orang muslim. Maka kita mengharap tentu, karena kita ini masih muda-muda ya, semoga saja masih berkesempatan untuk datang ke Baitullah, yaitu dalam rangka ibadah umrah atau ibadah haji. Lalu apa kriteria haji itu makbul? Kriteria haji itu makbul itu apa? Itu sudah ada, sudah disebutkan oleh di kitab Buyatul Mustarsyidin, itu sudah ada kriteria haji dikatakan makbul atau mabrur. Mana? Sampai buka bab haji itu ada itu. Faidatun qala al-Khawas rahimahullah min alamati qabuli hajil abdi wa annahu qala alaihi khil'atar ridha annahu yarji'u minal haji wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil muhammadiyah. Di antara tanda-tanda hajinya itu makbul adalah ketika dia setelah pulang dari kegiatan haji, setelah pulang dari ibadah haji, ada perubahan secara drastis, ada perubahan yang signifikan daripada etika dan akhlaknya. Dari yang awalnya akhlaknya itu cenderung biasa-biasa saja atau akhlaknya itu tergolong akhlak yang mazmumah, pulang dari haji berubah drastis menjadi akhlak mahmudah. Ketika berinteraksi dengan orang lain dia sopan, dia baik, tidak seperti yang dulu. Maka ini ada perubahan. Ini oleh Imam Al-Khawas itu termasuk kategori ibadah hajinya itu makbul. Yang kedua, layakatu yaqa'u fi dzambin. Dia cenderung menjauhi maksiat. Dia cenderung menjauhi maksiat, cenderung menjauhi sesuatu yang berimbas kepada dosa. Artinya lebih kepada takorub kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah sepuh-sepuh yang setelah melakukan haji, rata-rata itu cenderung baik. Pulang dari haji itu baik, tapi tidak ada satu dua yang juga ya nuwun sewu. Pulang dari haji malah ya seisik sombongnya, seisik riake, seisik sembarang kali lah. Masih banyak yang itu tidak pantas kalau itu disematkan bagi orang yang bergelar haji atau hajah. Haji atau hajah itu gelar budaya ya, status budaya yang memang itu diperuntukkan, itu sudah ada sejak zaman penjajahan untuk menandai bahwa ini orang yang benar-benar istimewa daripada yang lain. Karena tidak semua orang bisa melakukan haji pada zaman itu, sehingga gelar haji itu diperuntukkan untuk ditamyiz bainal awam wal khawas. Sementara sekarang itu
Gelar haji itu sudah dipakai untuk banyak hal. Apalagi gelar kiai itu sudah dipakai dalam banyak hal. Artinya sudah keluar daripada koridor makna yang sesungguhnya. Walau yaro nafsahu ala ahadin min khalqillah. Dia tidak memandang dirinya sendiri itu melebihi atau ada di atas orang lain. Artinya dia tetap tawadhu. Dia tetap tawadhu, secara kedudukan dia sama dengan makhluk lainnya. Wala yuzahimu ala syai'in min umurid dunya hatta yamuta. Dia tidak terus-menerus berkecimpung dalam urusan dunia, tidak melulu berambisi dalam urusan dunia hingga wafat. Nah, sementara kita itu lebih kepada ambisi untuk mencapai penghargaan dunia, mencapai pangkat di dalam dunia. Yaitu sesungguhnya tidak begitu memberikan efek yang positif untuk kita sebenarnya. Kalau kita memang ditakdirkan sebagai seorang ulama besok ya, sebagai seorang kiai, sebagai bunyai, itu memang takdir Allah yang memang tidak bisa kita pungkiri. Dan kita wajib mengetahui, kita wajib percaya bahwa memang ketika Allah mentakdirkan kita diposisikan sebagai makomnya, makom kiai, makom ulama, kita harus sadar diri bahwa kita itu sedang diberikan amanah untuk itu. Tetapi banyak di antara orang-orang ya di sekeliling kita, ya sampean juga tahu sendiri, dengan sebutan kiai, dengan sebutan bunyai, dengan sebutan ulama dan sebagainya, yang itu cenderung hisabnya itu lebih berat nanti. Mereka justru bahagia dan senang. Tetapi senang dan bahagianya bukan atas dasar untuk mengedukasi umat atau membimbing umat, tetapi untuk mencari ketenaran. Karena dengan titel kiai itu followersnya tambah banyak, titel Gus itu followersnya tambah banyak. Tetapi nyatanya mereka yang pengikut banyak, mereka yang punya pengikut banyak, nyatanya tidak dibekali dengan keilmuan yang matang. Sehingga apa? Banyak sekali fatwa-fatwa atau orang-orang menghukumi sesuatu dengan ngawur, mendakwahkan sesuatu dengan ngawur, mendakwahkan ajaran Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, sehingga Islam itu akan berpaling dari koridornya ya karena orang Islam sendiri, bukan karena orang lain. Maka sekarang itu zaman sekarang itu perdebatan itu ya antara orang Islam dengan orang Islam. Sehingga ketika perdebatan atau konflik antara muslim dengan muslim ini tidak usai, ya maka Islam di Indonesia itu akan musnah dengan sendirinya ketika memang tidak bisa didamaikan. Itu jihad kita sekarang yang seperti itu. Memerangi hawa nafsu dengan cara tolabuna ilm. Otak itu jangan dibiarkan, otak dan hati, akal dan hati itu jangan dibiarkan kosong saja. Nah, akal dan hati jangan dibiarkan kosong begitu saja. Tetapi harus kita isi dengan berbagai keilmuan. Jenengan masih di usia orang-orang yang masih kuliah, itu hukumnya boleh untuk mencari suasana, mencari pengalaman dan yang lain sebagainya dalam rangka untuk mengeksplorasi diri, untuk mengupgrade kualitas diri, itu boleh. Tetapi pada usia ini kita juga harus sadar bahwa kita masih belum ada kewajiban untuk ditempatkan pada suatu makom yang tinggi. Nah, sehingga inilah momentum untuk kita itu menimba, bukan mengaliri, tetapi menimba. Seperti saya pun juga masih menimba. Saya siapkan timba yang ukurannya besar untuk menampung ilmu-ilmu dari banyak guru. Sekalipun memang ada kewajiban untuk mengajar beberapa kesempatan. Tetapi hakikatnya saya juga santri seperti kalian. Bedanya hanyalah senioritas saja. Saya santri senior, sampean junior saya. Saya diberi amanah, sampean masih belum diberi. Nah, hakikatnya saya juga santri, sampean juga santri.
Orang yang sudah bergelar kiai, bergelar ulama, atau mereka yang sudah jam terbangnya tinggi di dalam dakwah atau mengajar, terkadang mereka lupa akan kewajiban dia untuk tawadhu, menundukkan diri secara akhlak ya. Sehingga di dalam Al-Kasfu At-Tabyin itu dijelaskan termasuk kategori ulama yang maghrur, ulama yang tertipu akan keilmuannya, itu yang mereka tidak mengetahui akan hakikatnya ilmu, bahwa ilmu itu ditujukan untuk taqarrub ilallah. Sementara dengan ajang kontestasi di dunia ini, dia mengajar, dia mengisi seminar, dia menjadi pemateri di tingkat nasional internasional. Atas dasar itu dan dengan penghargaan itu dipuji-puji orang banyak, akhirnya dia congkak, dia sombong, dia tidak mau belajar. Dia tidak mau berguru lagi. Seakan-akan titel santri atau titel murid itu menjadi tiada, menjadi tidak ada, hanya karena dia sudah naik makom ke tingkat yang lebih tinggi. Maka solusinya apa? Saya sudah pernah mengalami di posisi itu, dan rasanya itu tidak enak sekali. Karena ketika diungguli oleh orang lain itu menimbulkan sakit hati. Seakan-akan saingan, tapi saingannya menjadi tidak sehat. Nah, maka solusinya adalah kita duduk di majelis ilmu sebagai pendengar. Itu sudah menjadi obat yang paling mujarab bagi saya. Saya mengajar di sini, mengajari sampeyan, menyampaikan isi-isi kitab. Itu pasti ketika ini berkelanjutan setiap hari begitu dan dilakukan secara kontinu, sangat potensi untuk mengeraskan hati. Ya, sangat potensi untuk mengeraskan hati. Maka agar hati itu tetap menjadi lunak sesuai dengan hakikat atau zatiahnya kolbun, zatiatnya fuad. Kita harus memposisikan diri sebagai murid yang statusnya adalah menimba. Sehingga pada taraf panjenengan nanti memang sudah diposisikan sebagai makomnya adalah makom mu'alim, makom pengajar, makom ustaziyah. Nah, kaidah yang perlu ditekankan adalah taklim wa ta'allum. Tidak hanya mengajar tetapi menerima pengajaran itu juga penting. Hanya saja ketika makomnya masih makom tolib, makom santri, makomnya masih makom pelajar, ya memang belum ada amanah untuk mengajar, maka makomnya masih ta'alum, torikohnya masih ta'alum, tidak taklim tapi ta'alum, masih menerima pengajaran untuk nanti di waktu yang sesungguhnya, di waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah untuk mentransfer ilmu kepada orang lain, dia sudah siap. Sama seperti orang menikah juga begitu. Pada saat ini di usia-usia yang sejatinya sudah ideal untuk usia menikah, tetapi dia tidak menikah atau belum menikah, maka hakikatnya memang dia itu dipersiapkan untuk nanti. Ketika menikah memang dia sudah siap. Artinya pada usia-usia itu, pada usia dia ideal menikah tapi belum menikah, memang disetting oleh Allah untuk ditempa agar ketika dia bercermin melihat dirinya sendiri itu sudah sesuai atau belum, sudah sesuai dengan standar atau belum. Karena mungkin nanti disiapkan oleh Allah jodohnya itu standarnya tinggi, high level. Sementara posisinya sekarang itu masih belum sesuai dengan itu. Maka itu disetting oleh Allah untuk bersungguh-sungguh naik, bukan turun, naik kepada level yang sesuai. Itu menjadi suatu standar kafaah di dalam pernikahan. Hakikatnya seperti itu. Mencari kesepadanan, karena tidak mungkin, tidak ada jaminan bagi kita, misalnya nun sewu naudzubillah, rasa cinta yang itu muncul di usia-usia yang masih remaja-remaja ini adalah cinta yang versi labil. Kenapa demikian? Justru membutakan hati, bukan malah membukakan hati, tetapi membutakan hati. Kenapa demikian? Hanya karena cintanya tidak berdasar, itu bisa menutupi akal dan hati. Sehingga ketika memang tidak jodohnya kok dia ngotot,
maka hakikatnya dia sedang menerobos hakikatnya, menerobos ketentuan yang ditetapkan untuk dia. Itu istilah cinta tetapi tidak hakikatnya cinta. Tidak seperti itu. Nah, seakan-akan dia menjadi bodoh seketika itu, padahal di kondisi yang lain itu dia sedang pintar-pintarnya, cerdas-cerdasnya. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Nah, artinya tidak usah khawatir. Rezeki sudah ada yang menanggung. Tidak perlu terlalu mengoyo. Ngoyo itu apa ya? Tidak perlu terlalu ngoyo. Ngoyo itu apa bahasa Indonesia ini sekolah. Tidak terlalu melepaskan kehendak daripada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya tetap berjalan sesuai koridor, tapi harus punya prinsip agar nanti ketika kita itu diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi, itu kita sudah mapan di situ. Ketika manusia sedang pada makom santri, makom tolib, atau makom tolib, hakikatnya itu masih makomnya itu makom tajridi. Dalam ilmu tasawuf itu ada makom tajrid, ada makom kasab. Tajrid itu pasrah dengan Allah. Pasrah semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang masih statusnya menjadi santri, kemudian dia dengan usaha apapun, bisnis apapun dan sebagainya, tidak pernah berhasil. Karena dia sedang berpaling dari koridor asalnya, yaitu dipinta untuk belajar, tetapi dia menyeleweng dari koridor belajar. Nah, berarti itu menuruti hawa nafsu berarti. Nah, seketika itu Allah tetapkan untuk tidak sukses. Karena rezeki dia itu sedang dialirkan oleh ditasarufkan atau dialirkan kepada orang tua, bukan kepada dia. Tetapi ketika nanti dia makomnya sudah lulus kuliah, sudah lulus Mahat Ali, sudah lulus dari pondok pesantren, kemudian dia menikah, atau dia pada masa atau fase yang mana dia memang dituntut untuk atau punya amanah. Menikah itu kan punya amanah. Atau diberi amanah, diberi posisi, itu juga punya amanah. Maka rezekinya itu dialirkan khusus untuk dia langsung. Tanpa dibelokkan kepada orang tua, tetapi langsung untuk dia, langsung kepada dia. Sehingga untuk masalah uang itu tidak perlu khawatir karena jenengan nanti pasti kaya. Jenengan nanti pasti berkecukupan dan kaya, tetapi pada masanya. Tidak sekarang sampean sugih ngono mesti balelo, mesti menyeleweng, mesti ndak gelem ning Mahat Ali. Orang yang di Mahat Ali itu wajib hukumnya wajib fakir. Harus benar-benar fakir. Fakir yang entah itu fakir dalam segi mal atau fakir dalam segi ilmu. Karena ketika ada santri Mahat Ali kok ditakdirkan kaya, itu sudah menyalahi fitrahnya itu. Rata-rata itu justru sulit sekali, godaannya banyak. Maka yang paling baik itu masih dalam makomnya santri Mahat Ali itu ya fakir itu baik malah. Nanti ketika sudah lulus dari Mahat Ali, lulus dari UIN, jenengan menikah, jenengan punya jabatan dan sebagainya, punya amanah, jenengan wajib kaya di situ. Jenengan wajib kaya. Yang terakhir tadi sudah disebutkan haji yang mabrur, haji yang makbul, sementara sekarang haji yang mardud atau tidak diterima oleh Allah, ya kebalikannya itu. Wa alamatu adami qabuli hajihi an yarji'a ala makana alaihi qabla haji. Tanda orang itu hajinya tidak makbul atau tertolak. Ini sudah gawat ini. Hajinya tertolak, tidak ada efeknya. Dia pulang dari haji itu tidak merubah hakikatnya dia, tidak merubah karakter dia, tidak merubah akhlak dia, tidak merubah kualitas dia.
justru dia malah tambah buruk, akhlaknya tambah buruk. Nah, kama anna min alamati maqtihi an yarji'a wa huwa yara anna mithla hajjihi aula bil qabuli min haji ghairihi. Ya termasuk daripada kecacatan dan kerasnya hati. Nah, dia pulang dari haji sementara dia melihat bahwa hajinya dia itu lebih utama. Hajinya dia itu lebih utama untuk diterima ketimbang hajinya orang lain. Nah, ini sudah masuk penyakit hati. Sehingga intinya kesimpulannya orang-orang yang pulang daripada tanah Mekah ke tanah air Indonesia gampang sebenarnya untuk bisa mendeteksi orang ini mendapat asar atau tidak daripada ibadah hajinya, yaitu dilihat daripada efeknya, dampaknya. Kira-kira 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan berarti ya sama saja. Artinya jenun sewu. Tetapi tidak boleh diungkapkan ke orangnya langsung bahwa hajimu itu gak makbul, ya enggak ngono. Nah, itu qabul dan ghairu makbul ghairu makbul itu haknya Allah. Kita tidak boleh menghakimi. Hanya saja itu menjadi sebuah iktibar, sebuah ibrah yang perlu kita ambil agar ketika nanti ya paling tidak kita menasihatilah. Kalau bisa menasihati, kita menasihati kepada mereka-mereka yang masih seperti itu kelakuannya. Entah itu pasti ada faktor atau ada sebab, ada penyebab kok bisa dia setelah haji itu tidak malah baik. Entah itu hajinya itu dari uang yang haram atau ketika dia berhaji melakukan maksiat terus dan sebagainya lah, ada konflik-konflik dan sebagainya, itu justru yang menengarai hajinya itu ghairu makbul. Wallahu a'lam bishawab. Kita besok sudah ganti bab, yaitu bab ya, berarti bab muamalah. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.